Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum merdeka. Tujuan dari kurikulum merdeka yakni menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip utama yang mendasari kurikulum merdeka, mengidentifikasi perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya dalam hal pendekatan struktur dan pelaksanaannya, menganalisis tujuan implementasi kurikulum merdeka dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik, mengkaji peran guru, peran peserta didik, dan sekolah dalam mendukung keberhasilan kurikulum merdeka, serta memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat pendidikan mengenai pentingnya transformasi kurikulum dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Landasan filosofi kurikulum merdeka ada 5, yakni humanisme, holisme, konstruktivisme, konstekstual, dan inklusif. Yang pertama, humanisme. Humanisme memandang peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, sehingga seluruh kegiatan belajar diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kedua, holisme. Holisme melihat manusia sebagai makhluk hidup yang utuh dan kompleks, sehingga pembelajaran harus memperhatikan seluruh dimensi kehidupan baik fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Yang ketiga yakni konstruktivisme. Konstruktivisme menempatkan pembelajaran sebagai proses aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Yang keempat yakni konstekstual. Konstekstual menekankan pentingnya keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang terakhir yakni inklusif. Inklusif memastikan setiap siswa tanpa terkecuali memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam menerima pendidikan. Priorisasi perkembangan kurikulum merdeka. Yang pertama ada kurikulum 2013, menekankan pada pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesenjangan kompetensi guru dan infrastruktur yang belum memadai. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pendekatan berbasis proyek dan penilaian yang berkelanjutan. Yang kedua yakni kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diluncurkan sebagai respon terhadap dinamika pendidikan dan kebutuhan untuk memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan berbasis pada potensi serta kebutuhan siswa. Yang ketiga yakni integrasi deep learning. Pada tahun 2024, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa melalui 3 elemen utama, yakni mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Pendekatan ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Yang keempat yakni rencana revisi kurikulum merdeka. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana untuk merombak kurikulum merdeka guna mengakomodasi penerapan deep learning secara lebih komprehensif. Rekomendasi baru dalam naskah akademik yang diterbitkan pada Februari 2025 mencakup perubahan dalam berbagai dimensi kurikulum untuk mendukung prinsip-prinsip deep learning. Perkembangan kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum terjadi ketika pandemi COVID menyerang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat dalam kondisi ini yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk membantu siswa yang terdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud menghimbau guru perlu melakukan asesmen diagnosis. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang direncanakan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju Nadiem Makarim. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud 73 tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para dinas pendidikan provinsi, kabupaten se-Indonesia.
Jakarta pada 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI. Yang pertama yakni ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan kepada sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Peran guru. Guru adalah fasilitator dan pembimbing utama dalam proses pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, guru berperan sebagai merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa. Menjadi pembelajar sepanjang hayat, yaitu meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional untuk beradaptasi dengan pendekatan baru. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif agar semua murid merasa aman dan termotivasi. Menggunakan asesmen formatif dan sumatif sebagai alat untuk memperbaiki proses belajar, bukan sebagai penilaian akhir. Mendorong pembelajaran berbasis proyek untuk menumbuhkan kompetensi dan karakter murid secara utuh. Peran peserta didik. Peserta didik adalah subjek utama dalam pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, mereka didorong untuk menjadi pembelajar yang aktif. Peran mereka yakni aktif mengeksplorasi minat dan bakat, serta kurikulum ini memberikan ruang bagi pemilihan mata pelajaran yang kegiatan yang sesuai dengan potensi diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri, termasuk refleksi terhadap pencapaian dan tantangan yang akan dihadapi. Berpartisipasi dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, dan keadaban global. Terlibat aktif dalam diskusi kerja kelompok dan kolaborasi, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Selanjutnya yaitu peran sekolah. Sekolah sebagai institusi memiliki peran strategis dalam menyediakan lingkungan dan sistem yang mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Peran dari sekolah yaitu memberikan keleluasaan bagi guru untuk berinovasi dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan visi dan budaya sekolah yang sejalan dengan semangat merdeka belajar. Kemudian yang ketiga, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran aktif dan kontekstual. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, orang tua, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem belajar yang menyeluruh. Terakhir yaitu menyediakan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar semua warga sekolah mampu menjalankan peran sesuai arah kurikulum baru. Kemudian peran Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara yaitu penyelenggara dan pembina kurikulum. Yang kedua, pengelolaan muatan lokal. Yang ketiga, penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung. Yang keempat, penyediaan pelatihan dan pengembangan profesional guru. Yang kelima, fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam, pengawasan dan pendampingan. Dan terakhir, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu materi pendekatan deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan algoritma untuk menganalisis dan memproses data dalam jumlah besar guna menemukan pola atau fitur yang tidak terlihat dengan mudah. Pengertian deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa. Pada bidang pendidikan, deep learning merujuk pada pembelajaran yang mendorong siswa untuk menggali pengetahuan secara lebih dalam, tidak hanya hafalan. Pendekatan ini berorientasi pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari deep learning yaitu ada 3. Yang pertama, mindful learning atau pembelajaran secara sadar, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang siswa. Kemudian yang kedua, meaningful learning, yaitu pembelajaran bermakna, mendorong siswa berpikir kritis dan aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan, membuat pengalaman belajar lebih menyenangkan agar siswa lebih termotivasi. Transformasi kurikulum Merdeka ke deep learning. Konsep awal kurikulum Merdeka muncul karena respon terhadap tantangan pendidikan di Indonesia seperti dampak dari pandemi. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan pendekatan yang lebih mendalam, sehingga muncullah pendekatan deep learning, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemahaman yang mendalam, mendorong siswa berpikir kritis, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Perubahan yang dilakukan bukan langsung mengganti kurikulum, melainkan melalui penguatan integrasi prinsip-prinsip deep learning dalam proses pembelajaran.
Kementerian Pendidikan terus mengkaji dan mengembangkan pendekatan ini agar lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan tanpa membebani guru dan siswa. Aspek-aspek dari kurikulum Merdeka Belajar dan pendekatan deep learning yang membedakannya yaitu yang pertama pada fokusnya, yang kedua peran gurunya, yang ketiga metode yang digunakan, dan yang terakhir itu tujuan. Kurikulum Merdeka Belajar fokus pada fleksibilitas dan pengembangan minat dan bakat, sedangkan pada deep learning yaitu pemahaman mendalam dan berpikir kritis. Kemudian peran dari guru pada kurikulum Merdeka Belajar yaitu fasilitator dan perancang pembelajaran. Sedangkan pada deep learning yaitu fasilitator dan pembimbing eksplorasi pengetahuan. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang digunakan pada kurikulum Merdeka Belajar yaitu proses, proyek, asesmen, diagnostik, dan penilaian autentik. Sedangkan pada pendekatan deep learning, metode yang digunakan yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Terakhir yaitu tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu mengurangi beban dan membentuk karakter peserta didik. Sedangkan pada pendekatan deep learning tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan kedalaman pembelajaran. Selanjutnya yaitu penyusunan modul kurikulum Merdeka. Proses perancangan kegiatan pembelajaran yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama memahami capaian pembelajaran atau CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan yang terakhir itu merancang pembelajaran. Kemudian unsur utama dalam penyusunan modul kurikulum Merdeka yaitu yang pertama menganalisis CP, yang kedua menyusun tujuan pembelajaran atau TP, yang terakhir itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Kriteria khusus modul ajar. Yang pertama ada esensial, kemudian yang kedua relevan dan kontekstual, yang ketiga menarik, bermakna, dan menantang, dan yang terakhir berkesinambungan. Kemudian modul ajar. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian komponen modul ajar. Ada 3. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Dan yang terakhir, lampiran. Informasi umum berisi identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian di komponen inti berisi tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Dan yang terakhir lampiran. Lampiran berisi lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Kemudian contoh informasi umum seperti ini, seperti yang ada di gambar, berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana. Kemudian contoh dari komponen inti, yaitu ada pemahaman bermakna, tujuan kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke laporan hasil belajar. Pengertian. Penilaian hasil belajar merupakan salah satu elemen kunci dalam pendidikan dan dalam kurikulum Merdeka. Laporan hasil belajar bukan hanya mencakup nilai akademik, tetapi juga mencerminkan perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendekatan kurikulum Merdeka yang mengutamakan pembelajaran holistik, di mana tujuan utama adalah mengembangkan potensi individu secara maksimal.
Kemudian bentuk laporan hasil belajar. Yang pertama, rapor pendidikan. Rapor pendidikan berisi informasi tentang kemajuan belajar peserta didik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, portofolio. Berisi kumpulan karya peserta didik yang mendokumentasikan perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, konferensi orang tua. Berisi pertemuan antara guru, orang tua, dan siswa untuk membahas kemajuan belajar secara langsung. Dan yang terakhir, laporan kemajuan belajar. Berisi laporan yang memberikan informasi tentang pencapaian hasil belajar peserta didik. Keuntungan laporan hasil belajar. Yang pertama, pendekatan holistik. Laporan hasil belajar mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan peserta didik. Kemudian mendukung pembentukan karakter. Laporan ini mencakup penilaian terhadap karakter melalui profil pelajar Pancasila yang meliputi nilai-nilai seperti gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian. Kemudian evaluasi berkelanjutan. Berisi penilaian dilakukan secara berkelanjutan, berfokus pada proses dan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Kemudian, yang terakhir, fleksibilitas dalam pembelajaran. Berisi laporan hasil belajar memungkinkan adanya komunikasi antara guru dan siswa, serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.